Terdapat sebuah hadis yang bisa menjadi pelajaran besar bagi kita semua, agar perbuatan baik kita kepada orang, interaksi kita kepada orang terus berjalan baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang begitu agung. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keadaan hubungannya dengan keluarganya, dengan karibnya, dengan kerabatnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna liya qarabah." Aku punya keluarga ya Rasulullah. Asiluhum wa yaqta'uni. Jika aku menyambung silaturahmi kepada mereka, mereka memutusnya. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Ahlumu lahum wa yajhaluna alai. Aku lembut terhadap mereka, namun mereka kasar kepadaku. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alangkah keadaan ini menyempitkan hati seseorang, membuat hati kita tidak nyaman. Keluarga, kerabat, kita baik kepada mereka, mereka tidak baik kepada kita. Kita WhatsApp mereka, ingin silaturahmi, namun mereka tidak membalasnya. Kita telepon, namun mereka tidak angkat. Kita datang ke rumahnya, mereka tidak bukakan pintunya. Kita berikan hadiah, mereka tolak. Seluruh upaya kebaikan kita jalankan, namun sedikit pun tidak pernah mendapat balas kebaikan. Inilah keadaan orang itu. Namun lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kunta kama qulta." Jika keadaanmu seperti yang kau ceritakan, faka'annaka tusifuhumul mal. Maka apa yang kamu lakukan seakan-akan telah memberikan pasir panas ke wajah-wajah mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yazalu ma'aka Allahu zahiran." Dan Allah akan senantiasa membelamu terhadap mereka selama sikapmu seperti ini. Allah akan senantiasa menolongmu terhadap mereka jika sikapmu seperti ini. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis besar, azim, agung, memberikan kepada kita prinsip bagaimana caranya bermuamalah, bagaimana caranya berinteraksi. Rasulullah SAW menuntut orang tersebut untuk tidak berubah sikap, walaupun respon dari keluarganya tidak baik. Rasul tidak mengatakan kepadanya, "Ya udah kalau begitu cuekin aja, lupakan saja, tidak perlu lagi silaturahmi." Tidak. Tapi justru Rasulullah SAW memotivasi orang tersebut dengan motivasi ukhrawi, bahwa Allah akan memberikan kepadanya pertolongan. Al-Imam Qurtubi mengatakan Allah akan memberikan kepada orang tersebut kesabaran dalam menghadapi keluarganya. Inilah jawaban dari Rasulullah SAW. Yang Rasul inginkan adalah, jika Anda berbuat baik, maka langgengkanlah perbuatan baik. Jika Anda berakhlak baik, teruskanlah akhlak baik. Jangan pernah menunggu bagaimana respon orang tersebut. Jangan pernah menunggu bagaimana timbal balik dari orang tersebut. Terkadang kita, jika berbuat baik akhlak, jika berbuat baik silaturahmi, kita ingin melihat apakah orang yang kita berikan akhlak baik kita baik juga kepada kita atau tidak. Maka jika kita dalam melakukan kebaikan masih fokus kepada respon orang lain, maka akhlak kita tidak akan bertahan. Kebaikan kita tidak akan bertahan. Bayangkan orang ini, asiluhum wa yaqta'uni. Aku menyambung silaturahmi namun mereka memutusnya. Kalau menyambung silaturahmi kepada orang yang baik sama kita bukanlah sebuah tantangan. Tapi prinsip kebaikan di dalam Islam, jangan pernah berbuat baik karena respon orang-orang. Saya salam Ustadz sama dia, tapi dia nggak jawab salam saya, maka terakhir tuh saya salam dengan dia. Rusak akhlaknya. Kenapa? Karena dia menunggu respon orang. Di hadapannya bukan ridha Allah, di hadapannya bukan apa yang dijanjikan oleh Allah. Saya senyum kepadanya namun dia tidak balas senyuman saya, maka saya tidak akan senyum lagi kepadanya. Nah, prinsip ini tidak ada dalam Islam. Prinsip Islam, kita senyum kepadanya mengharap ridha Allah, bukan balasannya. Kita salam kepada dia bukan mengharap jawaban salamnya, tapi berharap apa yang ada di sisi Allah. Kita membantunya bukan untuk kalau kita yang lagi sulit nanti dibantu oleh dia, bukan. Kita membantunya karena ingin ridha Allah. Kita membantunya bukan ingin meminta rasa terima kasih, ucapan syukur darinya, bukan. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Prinsip berbuat baik ikhlas, tulus. Kenapa Anda meminjamkan uang kepadanya? Agar nanti jika saya yang sulit, dia juga mau meminjamkan uang kepada saya. Ini tidak ikhlas. Ini bukan amalan tulus lillah.
amalan yang tulus lillah. Pada saat Anda meminjamkan uang dan berharap pahala di sisi Allah, Anda membantunya berharap pahala di sisi Allah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan as-sa'adatu fi muamalatil khalqi an tu'amilahu lillah. Kebahagiaan dalam berinteraksi kepada manusia didapatkan jika kalian berinteraksi karena Allah. Kita berbuat baik kepada orang-orang tersebut ya karena Allah memerintahkan saya berbuat baik kepada mereka, bukan menunggu respon mereka. Dan saya tidak menzaliminya karena saya takut hukuman Allah. Itu dia, bermuamalah lillah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil idza qata'athu rahimah wasalaha. Orang yang bersilaturahmi itu bukanlah orang sekedar membalas kebaikan, tapi orang yang bersilaturahmi itu adalah orang yang menyambung silaturahmi pada saat diputus. Itu orang yang bersilaturahim. Tidak peduli dengan respon orang apa, yang penting dia maju karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keikhlasan dalam bermuamalah.